Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah dan sejuk ini. Tuhan telah memberkati hidup kami dan memberikan kami semangat yang baru. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk semuanya pertolongan-Mu dan yang terus memberikan kami hikmat surgawi dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang dengan semangat yang baru pada pagi hari ini kami bersama-sama memuji-muji nama-Mu dan terutama kami terus diajar dan dididik oleh firman-Mu untuk kami mengerti seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami persembahkan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kemarin kita sedikit ada gangguan oleh karena ada masalah di alat yang kita gunakan, dan pada pagi hari ini juga kita akan menggunakan dulu alat apa adanya. Tapi firman Tuhan akan tetap kita sampaikan secara eksklusif ya Bapak Ibu Saudaraku, karena firman Tuhanlah yang menjadi yang paling utama yang mau kita sampaikan dan yang paling kita butuhkan Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kembali kita ke kitab Galatia pasalnya yang keempat ya, saudara-saudaraku, Galatia pasalnya yang keempat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudaraku nanti perbaikan laptop kita bisa kembali normal beberapa hari ke depan. Dan untuk sementara kita akan menggunakan apa yang ada dulu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kembali lagi ke Galatia pasalnya yang keempat. Ya, saya akan membacakan ini Galatia pasal 4. Ini akan sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku untuk memberikan informasi yang lebih akurat lagi kepada kita semuanya. Bagaimana kita terus diberikan kewaspadaan, kesadaran untuk senantiasa berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, firman kasih karunia-Nya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku ya kita semua menjadi selalu positif di dalam setiap tanggapan kita, respon kita ya terhadap apapun yang kita lihat di sekitar kita. Dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah sekalipun, kita akan tetap melihat bahwa pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya akan menjadi pegangan kita yang utama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi saya akan bacakan di dalam Galatia pasal 4. Ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. Ya, demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukanlah Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Saya sangat tertarik Bapak Ibu Saudaraku dengan kata-kata
tadi di ayatnya yang ke-9 perkataan, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Ya, jadi roh-roh dunia yang lemah dan miskin ini sudah kita mulai 1-2 kali beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa jelas sekali Rasul Paulus memberitahu kita, memberikan informasi yang sangat akurat, Bapak Ibu Saudaraku, tentang perjalanan sejarah kehidupan manusia di dunia ini. Ya, Alkitab sumber informasi yang paling akurat untuk bisa mengetahui kenapa keadaan orang-orang menjadi seperti sekarang ini, menjadi seperti yang kita dengar dan yang kita saksikan sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Paulus mengatakan di dalam Alkitab, dalam sejarah kehidupan umat Israel, ya, bangsa pilihan, bangsa milik Tuhan, mereka, Bapak Ibu Saudaraku, juga terlibat di dalam penyembahan berhala, ya, penyembahan berhala, meskipun mereka sudah diberikan oleh Tuhan Allah satu pengenalan, sumber pengenalan yang benar kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar. Tapi toh, Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel, bangsa Israel itu tidak kebal dengan godaan. Nah, ini yang menjadi satu perhatian buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa tidak ada yang kebal, ya, manusia itu dengan godaan, sehingga hanya karena pertolongan Tuhan sajalah kita bisa berdiri dan tegak terus, ya, kuat terus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk tetap atau konsisten dalam penyembahan, pengenalan kita, pemujian kita kepada Allah yang benar, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, artinya di situ sekali lagi sudah terbukti dari pengalaman dari umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel itu, mereka pun, Bapak Ibu Saudaraku, tidak kebal dengan kejatuhan, dengan godaan di mana begitu sangat dikatakan, ya, kalau Paulus mengatakan di kitab Efesus pasal 4 itu, ya, terombang-ambing dengan rupa-rupa angin, pengajaran permainan palsu, ya, manusia dengan kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ada kelicikan, ya. Nanti kita akan lebih banyak lagi melihat itu di pasal 5 kitab Galatia. Ya, teruslah Bapak Ibu Saudara mengikuti, ya, supaya nanti Bapak Ibu Saudaraku, kita semua mempunyai pemahaman yang lengkap, pemahaman yang satu arah dengan firman Tuhan, seperti apa kita bersikap dan bagaimana kita terus bisa disanggupkan oleh Tuhan secara konsisten menjalani kehidupan kita di dalam kebenaran yang sesungguhnya ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi betapa, ya, itu semuanya bersumber daripada yang Paulus katakan tadi di situ di ayat 9 itu, ya. Dikatakan, sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Nah, saya sangat tertarik dengan kalimat roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan ini sangat dalam, Bapak Ibu Saudaraku, maknanya, ya. Ya, karena itu jadi pintu masuk. Jadi ada pintu masuk kepada
kesesatan itu adalah itu memberikan kesempatan kepada roh-roh dunia dan miskin, ya, memberikan kesempatan kepada roh-roh dunia yang miskin, kepada keinginan-keinginan mereka, ya, untuk melemahkan, ya, melemahkan pendirian daripada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan itu terhadap kasih karunia Allah, supaya berbalik, ya, kepada keinginan dunia yang cenderung menjauhkan dirinya atau menolak kehendak Allah. Begitu ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi kita cermati secara khusus di dalam kitab Galatia ini, tentu saja Rasul Paulus ini menegur dengan bahkan dengan keras, ya, jemaat Galatia ini, karena mereka membuka pintu masuk kepada keinginan roh-roh dunia yang lemah dan miskin kembali menguasai hidup mereka. Dan itu sesuatu yang sifatnya merusak, merugikan mereka dalam pengenalan mereka akan seluruh kasih karunia Allah yang sudah disiapkan, yang sudah tersedia untuk mereka nikmati, untuk mereka alami dalam pergaulan yang erat dengan Tuhan. Tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Galatia ini mencoba untuk ikut-ikutan. Nah, ini sesuatu yang sudah diperingatkan dengan Alkitab, akan rugi besar Bapak Ibu Saudaraku kalau kita sebagai orang percaya kompromi, ya, kompromi dan ikut-ikutan dengan orang-orang, ajakan daripada orang-orang yang Paulus sebut terhadap jemaat Galatia ini. Mereka adalah guru-guru palsu yang nampaknya mereka itu seperti mengajak kepada kebaikan, ya. Ya, karena kalau kita lihat di sini, ya, Paulus itu kan mempersoalkan kepada jemaat Galatia ini karena mereka sudah hidup di bawah kasih karunia, terikat dengan kebenaran kasih karunia Allah, tapi mereka tergoda kepada godaan pengajaran dari guru-guru palsu, dari orang-orang Yahudi yang ingin membawa mereka, mengembalikan mereka kepada sistem kehidupan di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat menarik sekali, karena justru inilah problem yang terus berkembang di dunia ini, ya, dan ini secara khusus adalah merupakan suatu hal yang memprihatinkan, bahkan khususnya di dalam kekristenan itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kalau orang yang menganut kepercayaan yang lain yang tidak mendasarkan iman mereka kepada Alkitab, ya, kita sudah tahulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu sudah jelas di luar jalur. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus, mengaku Kristen, ya, dan mengaku Alkitab adalah firman Allah, tetapi seperti jemaat Galatia ini, mereka orang-orang yang percaya sudah hidup di bawah kasih karunia Allah, ya, di mana kita tahu bahwa pada saat Yesus Kristus pada puncaknya pengorbanannya, mati disalibkan di Bukit Kalvari, ya, disitulah segala tuntutan daripada hukum Taurat itu dipenuhi oleh kebenaran Allah, dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus bahwa seluruh tuntutan hukum Taurat itu sudah selesai dan semua dosa kita sudah diampuni dan kita sudah ditebus, lunas, dibayar satu kali untuk selama-lamanya, dan sekarang kita hanya menerima anugerah, ya, kasih karunia Tuhan itu
ya melalui iman, dan tidak ada unsur dari perbuatan-perbuatan kita untuk memperoleh keselamatan itu, seperti yang diyakini oleh banyak orang bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan karena usaha atau upaya pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang dikoreksi secara mendasar oleh Rasul Paulus ya di dalam kitab Galatia ini, bahwa bukan karena usaha dan perbuatan atau kerja keras kita maka kita dapat mengenal Allah yang sesungguhnya, mengenal Kristus ya seutuhnya, tidak, tetapi karena kita ya iman timbul dari pendengaran, karena kita semata-mata memberikan diri kita, memberikan waktu kita, dan memberikan perhatian kita secara khusus kepada firman Allah untuk memahami ya, mempelajari secara tekun sehingga kita mengerti bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini itu tertuang atau dinyatakan secara lengkap di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Jadi bukan dengan upaya cara-cara yang dikreasi atau yang dengan imajinasi daripada orang-orang menciptakan suatu cara menurut mereka itu adalah bentuk daripada usaha untuk mengenal Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus tidak bekerja di luar daripada firman Allah untuk memberikan pengertian tentang siapa Allah dan bagaimana Allah yang sebenarnya saat ini bekerja dalam kehidupan manusia di dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus di sini terus-menerus mengingatkan dan terus-menerus Bapak Ibu Saudara mengoreksi, ya, mengoreksi jemaat Galatia dan juga mengoreksi kita, ya, mengoreksi umat Kristen di zaman sekarang ini, bahwa Paulus katakan ya bahwa sekarang kita sudah mengenal Allah yang benar, ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan bahwa tidak ada sekarang ini cara atau upaya pengetahuan atau sumber ya pengenalan kepada Allah yang benar selain daripada kita melihat dari firman Tuhan, dari Alkitab, dan tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa mengenal Allah yang benar dengan cara di luar daripada kita mengambil arti yang sesungguhnya dari apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Karena Roh Kudus, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berinteraksi untuk menarik pengertian yang benar dari firman Allah, dan itu dijadikan oleh Roh Kudus untuk meyakinkan kita terhadap kebenaran yang mutlak, ya, yang absolut. Jadi bukan dengan perasaan atau bukan dengan imajinasi atau bayangan kita sendiri, ya, tetapi dengan apa yang diciptakan oleh Allah, yaitu di mana kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, saat ini kita diberikan suatu pengertian, pengenalan akan Yesus Kristus yang dipermuliakan di surga, ya, dan itu tentu saja Bapak Ibu Saudaraku bersifat rohani. Jadi bukan bersifat duniawi, ya, bukan bersifat jasmani, atau bukan sifatnya adalah dari pengamatan, penglihatan seperti sekarang ini banyak orang yang ingin menggambarkan Tuhan Yesus dari penglihatan, ya, Roh Kudus berbicara kepada saya, ya, dan lain sebagainya, macam-macam Bapak Ibu Saudaraku, ya, banyak itu, ya, itu yang Paulus katakan bentuk daripada tipuan,
ya, kelicikan daripada manusia yang menyesatkan, untuk mendorong manusia untuk percaya kepada perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman pribadi yang subjektif, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberikan pemahaman yang akurat, ya, diberikan pemahaman pengertian yang akurat, sangat akurat dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menilai, ya, saat ini Bapak Ibu Saudaraku, apa, ya, yang benar, dan bagaimana Tuhan saat ini memperkenalkan kebenaran-kebenarannya kepada manusia, sementara di tengah-tengah dunia ini sudah begitu banyak kepercayaan, ya, begitu banyak jenis-jenis keyakinan, macam-macam keyakinan dengan manifestasi-manifestasi dengan bentuk-bentuk yang beragam, yang berbeda-beda, ya. Tentunya sikap kita adalah, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama adalah untuk mengatakan tidak mungkin semuanya itu benar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin bisa banyak jalan tapi tujuannya adalah satu, gitu, ya. Ya, banyak jalan, banyak cara, ya, keyakinan yang berbeda-beda, ya, yang beragam di dunia ini, tapi lalu orang bilang iya kan tujuannya kan satu, gitu, ya, tujuannya. Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak boleh banyak jalan, karena Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali, ya, kecuali, ya, secara eksklusif diklaim oleh Yesus Kristus. Tidak mungkin ada orang bisa, ya, sampai kepada Bapa, tidak mungkin ada orang bisa diselamatkan dengan keyakinan yang berbeda selain daripada menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang itu tidak enak didengar di dalam kalau dikontekskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena tentu saja kita harus bisa hidup mengasihi semua orang, ya, mempraktekkan kasih Kristus, mengasihi semua orang, ya, menghormati semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita tidak mungkin bisa mengubah pesan, ya, tidak mungkin bisa mengubah pesan kita atau Injil, berita kabar baik yang kita percayai, dengan mengatakan bahwa beda-beda jalan, beda-beda cara, tapi tujuannya adalah satu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hanya satu jalan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, karena itulah di sini, ya, kenapa Paulus lebih spesifik lagi, ya, terkait dengan apa yang sudah dituliskan dinyatakan di dalam Alkitab tentang sejarah daripada firman Allah yang dibagi dengan tepat, ya, yang dibagi dengan tepat, bahwa dulu memang benar bahwa pernah ada suatu masa, ya, pernah ada suatu waktu, ya, tertentu di mana Allah memberikan hukum Taurat kepada umatnya sebagai cara mereka untuk beribadah. Bagaimana mereka mengenal Allah yang benar, dan bagaimana mereka mempersembahkan segala sesuatu bukti daripada keyakinan atau bukti daripada iman mereka, ya, antara lain dengan mempersembahkan kurban-kurban, ya. Begitu Bapak Ibu Saudaraku, di zaman Perjanjian Lama itu, ya, itu adalah merupakan tuntunan yang membuktikan ketaatan daripada umat Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, masalahnya adalah saat ini, saudaraku, setelah kita mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat, ya, maka sekarang penyembahan itu menjadi sesuatu yang sangat baru dan benar-benar baru.
cara peribadahan, cara pemujian, cara pengenalan, cara bersikap, di cara melayani Tuhan saat ini, itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berbeda, jauh berbeda ya dengan pengenalan ya, penyembahan dan sikap kepada Tuhan ketika hidup di bawah hukum Taurat. Ya, Paulus katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 14 bahwa sekarang kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Ya, tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kuasa dosa sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, karena kita dikatakan tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi sekarang ini, ya, melainkan kita murni hidup di bawah kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mengenal kasih karunia Allah saat ini menjauhkan anggapan, pandangan, ya, keyakinan bahwa saat ini harus melakukan hukum Taurat sebagai cara untuk berkenan kepada Tuhan, itu Bapak Ibu Saudaraku sesuatu yang kontradiksi, bertentangan dengan kasih karunia Allah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka Paulus menegur jemaat Galatia ini, sebab Paulus mengatakan kalau kamu ingin menunjukkan tanda kamu mengenal Tuhan saat ini melalui perbuatan-perbuatan tangan manusia dengan hukum Taurat, dengan sunat, ya. Ya, kemudian di ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan apa? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Jadi ada satu hari yang lebih baik daripada hari yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi mengutamakan hari tertentu daripada hari yang lain, ya. Dan ini adalah kita tahu persis sebetulnya yang pernah mengalami cara pengenalan dan pelayanan kepada Tuhan yang benar dulu itu adalah dengan memilih satu hari lebih daripada yang lain. Itu adalah orang Israel, bukan, Bapak Ibu Saudaraku, di mana hari Sabat mereka tidak boleh bekerja dan mereka harus beristirahat, mereka harus menguduskan hari Sabat, dan mereka tidak boleh berkegiatan ya pada hari tertentu lebih daripada hari yang lain. Tapi Paulus katakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, saat ini keinginan untuk melakukan hal-hal seperti itu bersumber daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, besok dan selanjutnya saya akan memperjelas lagi, firman Tuhan akan memperjelas kepada kita bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin ini tentunya, ya, kalau di dalam terjemahan King James Bible, Alkitab yang berbahasa Inggris, disebut ya beggarly. Ya, jadi beggarly itu adalah pengemis. Jadi selalu minta terus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, minta terus. Walaupun Yesus sudah mengatakan di atas kayu salib, dia sudah mengampuni segala dosa kita, tapi terus saja orang minta terus, ya, supaya dosanya dihapuskan. Entah bagaimana lagi caranya, ya, Tuhan menghapuskan dosa manusia itu selain daripada cara satu-satunya yang sudah dinyatakan bahwa sudah selesai. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, jadi jangan saudaraku kita berpikir bahwa kita ini bisa dengan begitu saja tanpa belajar firman Tuhan, mengenali seperti apa, ya, perilaku daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu, ya, gelagatnya, ya, kita harus bisa melihat atau bisa menandai, ya, yang mana yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan yang mana yang sebagai manifestasi penyusupan, ya, menyusup, intruder, ya, Bapak Ibu Saudaraku, roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu sangat, ya, halus, ya, halus caranya, halus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita dulu, ya, melihat satu bagian lagi. Kenapa
Ya, jadi di dalam kitab Galatia ini kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 1 sampai pasal 5 ya khususnya ya pasal 1 sampai pasal 5, karena nanti kita kalau sudah masuk ke pasal 6 itu ya pasal 5 separuh dari pasal 5 itu sudah masuk kepada praktis ya, kebenaran praktis seperti apa kita persisnya ya bersikap di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku Paulus mengatakan di dalam pasal 1 sampai pasal 5, separuh dari pasal 5 itu selalu yang disoroti adalah bahwa kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, bahwa kamu mempunyai, kalau kamu akhirnya tergoda kepada keinginan untuk hidup di bawah hukum Taurat, itu adalah merupakan suatu kegagalan di mana kamu membuka pintu masuk kepada keinginan roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa Paulus menegaskan hal yang seperti itu? Saya mengajak kita untuk melihat dulu ada apa dengan cara Tuhan saat ini ya memperlakukan hukum Taurat itu saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak sama lagi seperti dulu Tuhan menggunakan hukum Taurat itu sebagai jalan untuk mengenal Allah di dalam kehidupan umatnya, khususnya kepada bangsa Israel. Tapi tidak sama lagi. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak sama lagi, semuanya sudah menjadi berbeda. Hal yang sangat berbeda saat ini ketika kita mengerti apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Semuanya berubah drastis 180 derajat. Hidup kita di dalam Kristus Yesus itu benar-benar adalah hidup yang ditebus dengan sempurna ya, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, bukan hidup yang lama. Kalau hidup yang lama ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kehidupan yang mengalami kemerosotan ya, karena keadaannya yang lama itu tidak mungkin bisa bertahan untuk menjadi berkenan di hadapan Allah. Tapi hidup yang baru, hidup kita yang baru ya, karena kita ini adalah ciptaan baru Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena kita diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus, jadi manusia baru ini mempunyai satu cara, sistem bagaimana dia hidup ya, dan bagaimana dia bergerak, bagaimana dia bertumbuh, dan bagaimana dia mengalami perubahan-perubahan di dalam dirinya ya, yang selaras dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan kita sebagai kepala ya, kepala gereja, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi itu mempunyai suatu mekanisme hidup yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Tidak sama seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan manusia di dunia ini dengan segala macam keyakinan-keyakinan yang yang dilegalkan oleh hukum manusia ya, oleh hukum negara dan sebagainya. Ini ya tidak sama Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini adalah merupakan terobosan daripada Allah sendiri sebagai pencipta langit dan bumi dan yang menentukan segala sesuatu, bahwa di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan ya, Allah mempunyai sebuah rencana Bapak Ibu Saudaraku, menciptakan satu manusia baru di dalam diri Yesus Kristus sesudah dia mati, disalib dan dikuburkan dan bangkit ya, dan di dalam kemuliaan Yesus Kristus di surga. Melalui kemuliaannya itu Yesus mengaruniakan sebuah pengetahuan yang lengkap tentang rencana Allah di saat ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk memberkati manusia berdasarkan kasih karunia-Nya, dan Allah menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya yang dibebaskan. Nah, ini yang sangat penting, yang dibebaskan, dimerdekakan
dari seluruh tuntutan hukum Taurat dan dari semua keinginan-keinginan roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan membaca kalau begitu sekarang peranan daripada hukum Taurat yang pernah ya dalam sejarah sebagai satu rangkaian tuntunan bagi manusia, yaitu umat Israel, untuk dulunya mereka menjalani itu sebagai cara untuk mematuhi, membuktikan bahwa mereka percaya kepada Allah yang hidup. Sekarang lalu karena di bawah ciptaan baru, di bawah kehidupan manusia yang baru saat ini, kita berada di era yang baru, ya, di mana Yesus Kristus sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat bahkan 2000 tahun yang lalu. Maka sekarang saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudaraku, seperti apa sekarang peranan daripada hukum Taurat di dunia ini, ya. Saya membacakan dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7, ya. Ya, ayat 7 saya membaca, ya. 1 Timotius 1 dari ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang masih kekeh gitu ya, masih ngotot gitu bahwa hukum Taurat itu saat ini adalah cara yang baik bagi manusia untuk mengenal Tuhan atau untuk mengekspresikan ketaatan kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Yesus. Kita lihat Paulus katakan itu adalah satu pandangan yang keliru. Kenapa? Karena ayat 8 dikatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, hukum Taurat itu kan perintah-perintah Tuhan kan? Ya, dan itu baik. Ya, kalau tepat digunakan. Itu ayat 8 ya. Jadi bukan asal berpikir bahwa ya yang penting kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan menurut siapa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kita lihat bagaimana ketepatan daripada hukum Taurat itu dilakukan secara precise, ya. Jadi secara tepat, presisi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, presisi, tepat digunakan saat ini. Kalau digunakan dipakai hukum Taurat itu secara tepat saat ini adalah seperti ini. Ayat 9 dikatakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Ya, jelas Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kita belajarlah, kita lihat di dalam Alkitab secara terang benderang dikatakan bahwa hukum Taurat itu bukanlah untuk orang-orang benar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sudah dibenarkan, amin. Dan kita adalah orang benar. Kita orang benar bukan karena kita sudah sanggup melakukan apa yang benar, tidak. Karena Yesus yang melakukan kebenaran dengan sempurna, dan itu adalah kebenaran Allah. Tapi karena kita percaya kepada kebenarannya, maka sekarang kita dijadikan orang-orang benar. Amin. Nah, jadi sekarang kita sebagai orang benar dikatakan bahwa hukum Taurat itu bukanlah untuk kita sebagai orang-orang benar. Lalu untuk siapa? Melainkan bagi orang durhaka dan bagi orang lalim, bagi orang fasik dan bagi orang berdosa, bagi orang duniawi dan bagi orang yang tak beragama, bagi para pembunuh bapa, bagi para pembunuh ibu, bagi para pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, bagi pemburit, bagi penculik, pendusta, bagi mereka yang suka makan sumpah, serapah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saat ini hukum Taurat itu bukan membimbing manusia kepada pengertian yang benar akan
kasih karunia Allah kepada Tuhan Yesus saat ini, tapi justru hukum Taurat itu saat ini adalah cermin bagi kehidupan manusia, betapa bobroknya ya kehidupan manusia, moral manusia itu betapa bobroknya ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa bercermin ke dalam cermin yang disebut menggambarkan kebobrokan di sini. Kita bercermin kepada kekudusan Kristus saat ini. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memantulkan ya, kita bercermin, kita memantulkan kehidupan kita, pandangan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, dan seluruh perbuatan kita di dalam cermin kekudusan Kristus yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang memperbaharui batin kita, yang mengubah sikap kita, karena kita sekarang mempunyai cermin kemuliaan Kristus yang surgawi, dan bukan cermin ya hukum Taurat yang membawa kepada hukuman, karena hukum Taurat itu mengandung hukuman, punishment. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kamu tidak taat, maka kamu akan dihukum. Ya, kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu tidak taat, kamu akan dihukum. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah sebuah ancaman. Ya, itu adalah merupakan suatu motivasi di mana orang takut dihukum. Kita tidak hidup menjalani iman kita kepada Kristus saat ini di dunia ini dengan ketakutan seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah dimerdekakan dari ancaman dosa, ancaman kuasa maut, dan kita sudah dimerdekakan. Benar-benar kita saat ini free, mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan ya sukacita, damai sejahtera kita, rasa syukur kita kepada Allah dalam keadaan situasi apapun. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya disanggupkan oleh Tuhan untuk tetap mengucap syukur dalam keadaan-keadaan yang bahkan mungkin kita tidak sukai pun, karena itu bisa terjadi di dunia ini, bahkan yang merugikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan yang membuat kita juga menjadi kecewa juga dengan orang-orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kita mengerti siapa kita di dalam Kristus, kita bercermin ya, berkaca Bapak Ibu Saudara kepada kasih karunia Tuhan yang sangat sempurna di melingkupi kehidupan kita. Ya, kita tahu pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, maka dorongan hati kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan itu selalu eksis, selalu terbit, ya Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita bisa tetap kuat, termotivasi untuk melakukan segala sesuatu yang baik bagi Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang sangat berbeda. Karena itu di ayat 11 tadi, saya selesaikan dulu. Bahkan yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku, kata Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, menerima pesan dari Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, yaitu pesan kasih karunia Allah yang sempurna, bahwa saat ini kita terikat dengan kasih karunia Allah, ya, dan di dalam kasih karunia Allah ini kita mempunyai kekuatan untuk membawa diri kita, atau lebih tepatnya untuk mempersilahkan, ya, to please, mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Karena hanya dengan pertolongan kekuatan daripada Roh Kudus, ya, hidup kita ini bisa dibawa, hidup yang baru, manusia baru, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang kita peroleh saat ini di dalam kasih karunia Tuhan Yesus ini. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa itu kepada perkenanan Tuhan di dalam setiap gerak-geriknya, ya, di dalam setiap perilakunya, Bapak Ibu Saudara. Karena perilaku kita yang kita bawa dari kehidupan yang lama, yang terhubung dengan manusia lama, yaitu Adam yang berdosa, Bapak Ibu Saudaraku, itu parah, ya, itu selalu ingin mengecewakan kita, ya, dan Tuhan tidak mau kita terbawa oleh
perilaku hidup yang lama itu. Tuhan mau kita selalu stay, ya, selalu berada tetap di posisi di mana kita selalu percaya kepada firman Tuhan bahwa setiap hari hidup kita ini berpotensi, ya, diberikan kita kapasitas untuk setiap hari kita bisa mampu memuliakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan karena itulah, ya, Paulus tadi mengingatkan bagaimana kita saat ini mempunyai harapan yang sangat indah di dalam Tuhan, karena kita sudah dilepaskan, ya, hidup kita saat ini, hidup yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, telah dilepaskan dari roh-roh keinginan roh dunia yang lemah dan yang miskin, tapi hidup kita yang dipenuhi dengan kekayaan Kristus sekarang diperhadapkan, diorientasikan, ya, hidup kita ini semata-mata adalah untuk memuliakan Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, bertumbuh di dalam kemuliaan, pengenalan akan kemuliaan Kristus, ya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu tetaplah setia kepada kebenaran kasih karunia Allah, karena di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini kita bisa memahami siapa diri kita yang sebenarnya dan bagaimana kita seharusnya dan ke arah mana Tuhan membimbing hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sukacita dan damai sejahtera Tuhan itulah yang akan terus menyertai kehidupan kita sampai pada akhirnya, ya, Tuhan Yesus mengambil kita dari dunia ini dan kita berjumpa dengan Dia, dengan Tuhan Yesus. Kita senantiasa bisa memancarkan pengharapan yang benar dan pengharapan yang pasti ini kepada semua orang. Kita bisa mengajak semua orang, ya, untuk tetap percaya dalam keyakinan yang sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita akan berjumpa besok pagi lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kemuliaan-Mu, kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Kami tidak akan berkompromi sedikit pun kepada dunia ini, karena dunia ini adalah pengemis, roh-roh dunia adalah pengemis yang ingin meminta sesuatu agar kami kompromi dengan dunia ini, supaya mereka pada akhirnya bisa menguasai hidup kami, dan akhirnya kami menjadi jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus, berikan kami keberanian iman untuk menyatakan bahwa di dalam Kristus Yesus kami tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan akan dunia ini. Karena Roh Kudus adalah pemimpin hidup kami, Roh Kudus adalah penghibur, pemberi sukacita, dan Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami untuk bisa tetap setia, ya, tetap tinggal di dalam sikap yang benar, dan bagaimana kami memuliakan Tuhan dengan segala kecukupan, kekayaan Kristus yang ada pada kami. Terima kasih Bapa dalam surga karena firman-Mu yang mengajar kami secara detail, bagian demi bagian, dan secara keseluruhan menjadi lengkap. Kami melihat gambaran hidup kami di dalam Kristus Yesus, kami sudah ditebus dengan sempurna. Kami mau mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa di surga. Roh Kuduslah yang terus menolong kami untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau menolong kami melakukan segala tugas pekerjaan kami. Satu hari penuh kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah selalu dikuasai oleh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya, ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudaraku juga yang dari Manado. Tuhan memberkati semuanya yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Kita jumpa besok pagi lagi. Amin. Shalom. Ya.